Senyum lagi, orang itu dan kita sedang melakukan pelayanan, penata layanan. Saya hargai dia, dia hargai saya. Saya hormati dia, dia menghormati saya. Saya melayani dia, dia melayani saya. Kehidupan itu adalah saling melayani, saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mengapa begitu? Karena kita manusia. Dan kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan membuat kita harus ada di dunia ini. Amin. Supaya dunia ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Melalui pelayanan kita. Ya, pelayanan kita itu pelayanan yang terhormat, yang dihargai, yang diberikan penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Saudara-saudara, di tempat ini pada hari ini kita pikir biasa-biasa saja. Tidak. Di pandangan Tuhan Anda melakukan perbuatan yang besar. Wah, haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini hari besar karena Anda saudara semua sudah melakukan dan membuat perkara besar itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Dan itu adalah karena kasih dan anugerah dari Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai penata layanan, pelayanan itu kepada manusia. Orang. Manusia. Sekarang kalau kita bertanya, siapa manusia itu? Tidak usah jauh-jauh, tapi kita bilang, kalau saya ini manusia, siapa saya? Saya ini siapa? Apakah saya hidup hanya kebetulan saja? Atau hidup saya ini dalam rencana Tuhan? Tidak ada orang di dunia ini hidup di luar rencana Tuhan. Semua itu diciptakan oleh Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Coba bayangkan, waktu orang hidup, waktu dia dilahirkan, dia lahir sebagai manusia. Waktu dia mati, dia juga mati sebagai manusia. Manusia itu mempunyai kekuatan. Kekuatan itu ada dalam dirinya. Ya. Saudara pikir, saya ini tidak apa-apa, saya tidak sekolah, atau saya sudah tidak dihitung oleh orang, semua orang tidak senang dengan saya. Nah, orang mulai berpikir yang negatif-negatif. Dia mulai merasa malu, rasa takut, rasa frustrasi, rasa kecewa, tidak percaya diri, dan dia sudah mulai membenci dirinya sendiri. Ya, oh saya ini begini, saya tidak ada gunanya lagi di dunia ini, saya begini. Saudara, jangan. Amin. Pikir seperti itu. Pikiran kita harus kita rubah dan kita bilang, saya amin, dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Aku bisa. Amin. Semua orang bilang, aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Haleluya. Bisa. Tidak ada yang dunia ini yang tidak bisa. Kalau Anda pikir tentang hal-hal yang negatif tadi, Anda pasti akan bilang, yo saya tidak bisa. Tapi kalau Anda katakan, saya anak Allah, saya diciptakan oleh Tuhan,
saya orang yang sangat dikasihi Tuhan, saya adalah orang yang paling bisa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan pada waktu Anda katakan saya bisa, Anda katakan saya bisa bersama dengan Tuhan yang bisa. Tuhan yang bisa menolong kita. Segala perkara dapat Tanggung di dalam Dia yang apa? memberiku kekuatan. Memberiku kekuatan. Allah yang kita sembah itu Allah Haleluya. yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Amin. Kekuatan itu ada dan Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ada amin? Amin. Jadi ini kekuatan Tuhan Allah katakan, itu sebabnya gereja Kimi itu bilang, kalau gereja Kimi yang sekarang saya tidak tahu, gereja Kimi yang zaman saya dulu, saya bilang mari kita berubah menjadi kuat karena kekuatan itu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Amin. Amin. sediakan kekuatan untuk semua orang, dan semua orang bisa bangkit. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada raksasa yang sedang tidur. Dia puas sekali, dia tidur dan dia merasa, ya bahagia, saya senang, saya bahagia. Dia rasa hebat, tapi sebenarnya ada kekuatan di dalam diri yang tidak pernah dikembangkan. Dan kekuatan itu dia tidur pulas. Karena apa? Karena tidak pernah dikembangkan. Semua orang di dunia ini, termasuk bapak dan ibu, saudara-saudari, anak-anak kecil sekalipun, kalian mempunyai kekuatan. Amin. Kekuatan itu ada di mana? Dalam diri kita. Dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Ada kekuatan. Amin. Belum lagi ditambah lagi dengan roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Wah. Roh yang ada. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa. Roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Ini kekuatan kamu saja yang biasa-biasa sebagai manusia, kamu ada. Belum lagi roh Allah. Belum lagi malaikat Tuhan turun. Wah, haleluya. Glory. Malaikat Tuhan. Kalian sudah tahu, setiap orang, siapa saja dia mempunyai malaikatnya sendiri yang menjaga dia. Amin. Pagi, siang, sore, malam, kemana saja dia pergi, malaikat Tuhan berdiri dan jaga dan perhatikan kita. Entah kita buat apa saja, dia lihat kita, dia perhatikan kita. Malaikat Tuhan itu menjaga dan mengelilingi kita, memelihara kita, menjaga keluar masuk kita dari ujung sudut rumah ke ujung sudut rumah yang lain. Malaikat mengelilingi kita. Amin. Ya. Kuasa apa yang menghalangi kita kalau malaikat Tuhan ada? Amin. Kekuatan apa yang menolong, yang membuat kita susah kalau roh Tuhan ada dalam diri kita? Amin. Kalau kemampuan raksasa yang ada di dalam kita, kalau kita kembangkan dan kita pakai dan kita, bagaimana Tuhan tidak bisa tolong? Haleluya. Amin. Mungkin 5 tahun yang lalu anak yang pimpin ibadah tadi itu dia tidak bisa menyanyi pimpin lagu. Tapi sekarang saya kagum. Haleluya. Luar biasa. Amin. Glory. Itu raksasa yang ada dalam diri kita yang belum pernah kita gali, tapi itu ada. Setiap orang punya raksasa. Setiap orang punya kemampuan. Mungkin kita yang lain tidak bisa menyanyi, tidak bisa pimpin ibadah, tapi yang lain bisa melakukan. Senyum saja. Karena senyum, dia senyum saya jadi ya sudah, saya mau gabung dengan gereja ini. Haleluya. Karena dia selalu senyum. Aduh, senyumnya dia ini bagaimana? Dia gabung dengan kita. Kenapa? Ada kekuatan dalam diri kita yang membuat kita menarik orang. Ya, membuat dia tergila-gila dengan kita. Ya. Musik. Oh, anak-anak bermain musik luar biasa. Hebat. Kalau Anda latihan dan Anda menjadi pemain musik yang luar biasa, itu yang ada di dalam diri kamu. Raksasa yang sedang tidur,
Dengan musik saja orang bisa hidup dan menjadi kaya raya. Haleluya. Bukan saja di gereja, tapi di mana-mana dia dipanggil untuk main musik. Amin, amin. Hah? Dia bisa hidup hanya dengan main musik. Dia pintar berkhotbah, atau dia pintar pidato. Wah, dia masuk dalam satu organisasi yang semuanya tidak tahu pidato, hanya dia saja yang bisa pidato. Wah, luar biasa, itu kesempatan. Semua orang sanjung-sanjung dan melihat, Bapak ini luar biasa. Tapi itu ada karena kita mengembangkan diri kita, potensi yang ada pada kita. Ya, jadi coba kita lihat. Ya, di sini saya mungkin yang lain tidak bisa lihat, tapi tidak apa-apa lah. Di sini saya bilang kita atau aku atau saya bisa. Sekali lagi bilang saya bisa. Saya bisa. Ini aku bisa. Siapakah saya? Siapakah aku ini? Siapa? Pasti kita bilang, saya manusia. Ya, manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak pernah berdosa? Atau manusia yang berdosa? Ya, manusia yang bagaimana Anda miliki? Banyak orang itu setiap kali pendeta bilang datang bersaksi, dia bersaksi tentang dosa-dosa yang dia pernah buat. Sampai 25-30 tahun yang lalu juga dia masih bersaksi. Hei, itu iblis kata kamu untuk ingat-ingat dosa yang ada dulu. Ya, Tuhan Allah bilang jika kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil sehingga Dia mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala Haleluya, amin. kejahatan. Dosa yang lalu sudah berlalu, Dia sudah mengampuni. Itu masa lalu itu sudah selesai di sana. Tuhan melihat hari ini. Hari ini kamu Amen. apa? Hari ini kamu buat apa? Hari ini kamu menjadi orang bagaimana? Tuhan melihat hari ini. Yang lalu sudah berlalu. Yang baru ini yang perlu kita perhatikan. Karena Tuhan Allah itu baik. Manusia itu, menurut Alkitab, itu semua manusia itu berdosa. Semua manusia. Termasuk saya, kita semua, kita orang berdosa. Pada sononya. Dulu, ya. Roma 3 ayat 23 bilang, sekalian manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, manusia itu pada dasarnya sudah berdosa. Karena itu kita butuhkan apa? Butuh pengampunan. Pengampunan. Siapa yang sudah merasa dosanya sudah diampuni? Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga dosa saya sudah diampuni. Dosamu walaupun merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Itu saya. Itu manusia. Manusia yang berdosa yang mendapat pengampunan dari Tuhan, dan saya hanya mengakui satu orang yang bisa mengampuni. Siapa orang itu? Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang mengampuni segala dosa kita. Pertama Yohanes 1 ayat 9 bilang apa? Masih ada yang bisa ingat? Tuhan Yesus setia dan adil untuk mengampuni dosa kita. Luar biasa. Dia itu setia dan adil, dan Dia mengampuni dosa kita. Jangan ingat-ingat dosamu, karena dosamu sudah diampuni. Ada amin? Kamu manusia yang baru. Manusia yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saya bisa katakan, saya bisa. Amin. Haleluya. Karena saya orang berdosa yang mendapat pengampunan dari Yesus, dan saya menjadi anak Tuhan. Aku bisa karena dibenarkan oleh Allah sendiri. Allah sudah membenarkan saya. Dosa saya, kau sebenarnya berdosa, tapi sudah
saya benarkan kau. Sekarang Amin. kau benar. Wah, Kau benar. Kau anak Tuhan. Kau orang yang benar. wah, haleluya. Luar biasa itu. Itu Injil. Itu kabar baik. Kau berdosa tapi sekarang saya anggap kau tidak pernah berdosa. Kau orang suci, orang kudus. Luar biasa. Kau mengerti kan? Mengerti. Kita sungguh orang yang luar biasa. Karena dia sudah membenarkan kita. Aku bisa karena aku orang yang sudah dibenarkan. Aku bisa, ya. Aku jadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 ayat ada Alkitab kan? Yohanes 1 ayat 12. Baca itu Yohanes 1 ayat 12. Apa yang dibilang? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi Anak-anak Allah. anak-anak Allah. Saudara dengan saya itu anak-anak Allah. Haleluya. Ada amin. Kedudukan kita di hadapan Tuhan untuk kita itu anak-anak Allah, anak-anak ketebusan, anak-anak yang dibenarkan, anak-anak yang mendapat Haleluya. kehormatan dari Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat, ya. Tuhan bukan saja kita jadi anak Amin, Tuhan. amin. Anak Tuhan ini mendapat kuasa dari Tuhan, mendapat roh Tuhan ada pada dia. Aku diberikan roh yang berani, ya, kekuatan, kuasa. Tidak ada kuasa di dunia ini yang lebih besar. Kalau datang kepada Yesus, semua tunduk. Haleluya. Amin. Tidak ada kuasa yang lebih besar. Kuasa di dunia ini sangat tidak berkuasa. Ya, itu sebabnya pertama Timotius 1 ayat 7 diberikan kepada kita. Ayat ini bagus. Aku diberikan roh yang berani. Roh yang berani. Roh yang membuat aku berani. Berani melangkah, berani berbuat, berani melihat dan menciptakan mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan itu besar. Haleluya. Tuhan besar, berkuasa. Coba 1 Timotius 1 ayat 7. Ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Timotius 1 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Kita diberikan oleh Allah roh yang berani. Mungkin ayat ini saya sampaikan. Haleluya. Tetapi roh Allah itu ada di dalam diri kita. Kita adalah anak-anak kepunyaannya. Jadi 2 Timotius 1 sebenarnya bukan pertama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Ini dia. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh 2 Timotius. Bukan roh apa? Roh ketakutan. Haleluya. Amin. 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 Ketakutan. Ya, melainkan roh yang membangkitkan kita apa? Kekuatan, berubah menjadi kuat. Roh kekuatan, ya, kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, itu ada dalam diri kita. Karena itu, saudara-saudara, setiap hari itu sebelum Anda melakukan sesuatu yang lain, Anda harus katakan, Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Waktu kamu bangun, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bangun pagi-pagi, tidak usah kamu buat sesuatu yang lain-lain. Tutup mata, tutup telinga dan bilang, terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini penting. Ya. Terima kasih. Pada waktu Anda tidak punya apa-apa, bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada waktu Anda punya masalah, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa kita bilang terima kasih? Karena kita anak-anak Allah. Karena roh yang Tuhan berikan itu roh yang membawa keberanian, roh yang membawa kekuatan. Dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Dan kita mampu mengatasi persoalan apapun. Haleluya. Amin. Karena itu pagi-pagi Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Perlu 10-20 kali kamu bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Wah, Tolong. haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Allah itu tidak bosan. Haleluya. Amin. Dia dengar terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 hal yang penting dalam hidup kita. Ya, selain terima kasih tadi, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang yang bersalah. Mungkin dia membuat sesuatu yang kurang baik, tidak menyenangkan hati kita, atau membuat hati kita kacau, walaupun bagaimana kita harus mengampuni. Dan yang ketiga, kita harus bersukacita. Bersukacita terus. Senang terus, bahagia terus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Wah, haleluya. Amin. Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Karena hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan pengampunan, penuh dengan terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Tidak usah kamu minta apa segala macam, tidak perlu. Hanya kita berpikir, Tuhan saya butuh hari ini, Tuhan saya butuh uang hari ini, Tuhan saya bisa kita katakan saya butuh ini, butuh. Tidak apa-apa, kasih tahu. Tetapi dari semua yang kita lakukan, kita hanya membungkus dia dengan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Bersukacita. Bersukacita. Bergembira. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Luar biasa. Haleluya. Harus sebenarnya bertepuk tangan. Haleluya. Glory. Tuhan Allah memberikan kepada kita. Mungkin kita Allah berikan kepada kau tidak lihat, tetapi itu ada di dalam dirimu. Amin. Ada di dalam kehidupanmu. Tuhan Allah ada hadir dalam persoalanmu, masalahmu. Engkau akan menjadi orang yang hebat. Amin. Orang yang kaya, orang yang luar biasa, Amin. lebih daripada yang biasa. Haleluya. Engkau berubah, Tuhan Allah akan merubah kamu. Amin. Ya, hidup kamu lebih hebat daripada hidup yang sekarang ini ada. Amin. Percaya, yakin sungguh, ya, Tuhan Allah akan membuat kita luar biasa dalam hidup kita. Karena itu dalam pelayanan kita, jangan kita melayani orang lain dan melupakan diri kita. Jangan. Pertama-tama yang harus kita buat itu adalah kita mencintai diri kita sendiri. Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesama manusia seperti Dirimu sendiri. dirimu sendiri. Kadang-kadang orang mencintai sesama manusia luar biasa, tapi lupakan dirinya sendiri. Pernahkah saudara bilang, aku mencintai diriku, aku mengasihi diriku,
Karena hari ini Bapak dan Ibu ikut saya bicara. Yesus, aku mencintai diriku. 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 Setiap hari, Wah. mana saja Anda pergi, Haleluya. Anda ucapkan, Yesus, aku mencintai diriku. Yesus, aku mencintai diriku. Bilang. Yesus, aku mencintai diriku.